Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan. Eh, Selamat datang di mata kuliah Sosiologi Lansia dengan pengampu Profesor Damsar. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 Sosiologi Lansia yang beragontakan. Yang pertama saya sendiri ada Robi Saputra dengan NIM 2210812034, dan rekan saya ada Salma Diastri dengan NIM 22102032. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai teori sosiologi lansia dan implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Jadi dalam teori sosiologi itu ada 6 perspektif yang membahas mengenai sosiologi lansia ini. Pertama itu ada perspektif fungsionalis, yang kedua ada perspektif konflik, yang ketiga ada perspektif interaksionisme simbolik, yang keempat ada perspektif fenomenologi, yang kelima ada perspektif etnometodologi, dan yang terakhir itu ada perspektif feminis. Kita akan mencoba membahas satu persatu dari perspektif ini masing-masing, yang dimana kita coba dulu lihat dari perspektif fungsionalis. Dari perspektif fungsionalis ini terdapat ada 6 teori yang menjelaskan terhadap sosiologi lansia. Yang pertama ada teori penarikan diri. Teori penarikan diri atau disengagement theory menganalisis tentang bagaimana masyarakat mengantisipasi masalah yang muncul ketika lansia meninggalkan posisi, tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka. Pensiun atau penarikan diri merupakan fungsional bagi masyarakat karena ia memiliki fungsi positif bagi keberlangsungan masyarakat melalui alih generasi terhadap posisi, tugas, dan tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Manakala generasi lansia memasuki usia pensiun, maka generasi baru sudah disiapkan untuk menerima posisi, tugas, dan tanggung jawab dari lansia, sehingga generasi baru tersebut memiliki kompetensi, kapabilitas, dan keahlian yang diisyaratkan oleh posisi, tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang mereka emban. Yang teori yang kedua dari perspektif fungsionalis yaitu ada teori aktivitas. Teori aktivitas ini dibangun atas asumsi yang pertama, lansia yang aktif lebih terpuaskan dan lebih baik menyesuaikan diri dibandingkan daripada mereka yang tidak aktif. Nah, jadi teori ini melihat bagaimana aktivitas dari lansia. Yang kedua, konsep diri lansia divalidasi melalui partisipasi dalam peran yang dimiliki karakteristik usia dewasa, dan lansia karenanya harus mengganti peran yang hilang dengan yang baru dengan mempertahankan posisi mereka di tengah masyarakat. Teori ketiga dari perspektif fungsionalis yaitu teori kontinuitas. Teori ini merupakan teori tentang bagaimana keberlanjutan dari perjalanan hidup manusia melalui adaptasi mereka dengan penuaan. Mereka beradaptasi dengan penuaan dengan melanjutkan berbagai peran dan yang mereka miliki. Karena mereka memiliki peran majemuk seperti guru, ibu, anggota arisan kompleks perumahan, pengurus ikatan kekeluargaan dari suatu etnik. Ketika suatu peran hilang, maka peran lain bisa menutupi keberlanjutan perjalanan hidup mereka tanpa kehilangan arah atau merasakan ketiadaan. Nah, selanjutnya teori keempat dari perspektif fungsionalis yaitu teori peran sosial. Teori peran sosial mengasumsikan adanya seperangkat aturan, peraturan, dan peran. Dua, bahwa setiap usia individu akan mengalami perubahan terhadap sejumlah peran sosial yang dimiliki individu dan bagaimana hal itu dilaksanakan. Peran adalah bagian dari tatanan normatif masyarakat dan merupakan penentu kuat terhadap perilaku. Karena ada sanksi terhadap penyimpangan dari harapan sosial, peran sosial dapat dilaksanakan sebagai pola perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang menduduki status sosial tertentu, juga digunakan sebagai konsep posisi sosial. Dalam hal ini status sosial sebagai lansia. Selanjutnya teori yang kelima dari perspektif fungsionalis atau yaitu adalah teori stratifikasi usia. Teori stratifikasi usia memiliki 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama, makna usia dalam posisi makna usia dan posisi kelompok usia dalam konteks sosial tertentu. Yang kedua,
transisi yang dialami individu selama siklus hidup karena definisi sosial tersebut, dan 3. Mekanisme untuk alokasi peran antar individu. Riley pada tahun 1971 berpendapat bahwa setiap kelompok usia muda, usia menengah, dan tua dapat dianalisis berdasarkan peran yang dimainkan oleh anggota kelompok tersebut dalam masyarakat dan bagaimana hal itu dihargai. Misal, dalam bidang pekerjaan dapat diklasifikasikan sebagai lebih tua dan lebih muda, dan yang terakhir bernilai lebih tinggi karena merasakan produktivitas, inovasi, dan pembaharuan gitu. Selanjutnya ada teori yang terakhir dari teori fungsionalis, yaitu teori modernisasi. Teori modernisasi memiliki asumsi bahwa masyarakat bergerak dari daerah pedesaan pertanian menuju daerah perkotaan yang industrial. Nah, pergerakan ini menyebabkan posisi lansia memburuk karena urbanisasi dan industrialisasi bergabung untuk melemahkan keluarga besar dan menggantikannya dengan keluarga inti sebagai unit utama masyarakat dan mengisolasi lansia, baik masyarakat maupun keluarga. Dalam lingkungan sosial yang berkembang seperti itu, kaum muda dan kemajuan disanjung-sanjung, sementara tradisi dan pengalaman dari lansia dilihat sebagai tidak relevan, dan kekuatan dari gengsi mereka yang berkurang menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan. Lansia secara posisi yang kurang menguntungkan secara sosial dan fisik, ditinggalkan dan hidup di pinggir masyarakat secara marginal. Oke, itu bagaimana teori lansia dari perspektif fungsionalis, melihat bagaimana peran-peran dari lansia, dan itu juga dijelaskan dalam 6 teori yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana perspektif dari teori konflik gitu. Oke, dari perspektif teori konflik ini ada 3 teori yang menjelaskan lansia. Yang pertama ada teori antar generasi. Konflik, kekuasaan, dan persaingan perubahan menuntun kehidupan kita. Kesemua item tersebut ada dalam setiap masyarakat. Nah, dengan derajat yang berbeda, persoalan utama konflik antar generasi adalah persoalan siapa yang diuntungkan dalam kebijakan terhadap jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan batasan usia pensiun. Siapa yang harus membayar jaminan sosial dan jaminan kesehatan bagi lansia? Jawabannya adalah orang dewasa yang produktif, kan? Tentu. Bukan lansia. Semakin banyak orang pensiun, maka semakin besar beban bagi orang dewasa yang bekerja. Kenyataan ini dilihat sebagai konflik antar generasi yang bekerja. Kenyataan ini dilihat sebagai konflik antar generasi yang abadi. Siapa yang menetapkan batasan usia pensiun, siapa yang diuntungkan dalam ketetapan seperti itu, juga menjadi konflik antar generasi. Jadi ketika lansia ini sudah dewasa, akan menimbulkan banyak konflik dengan generasi yang lebih muda di bawahnya gitu. Selanjutnya teori kedua, yaitu teori ketergantungan terstruktur. Menurut Constant 1981, teori ini memahami bagaimana situasi ketergantungan pada satu kelompok seperti lansia. Situasi ketergantungan dibangun secara sosial terhadap status ini. Ketergantungan dipandang sebagai entitas yang dibangun secara sosial, yang paling mudah dipahami dalam hal berhubungan antara kelompok-kelompok tergantung. Dalam hal ini lansia, kapitalisme, dan negara. Kebijakan ini untuk menjamin sosial, cuti panjang atau di luar tanggungan, dan pensiun dianggap penting dalam perspektif ini. Karena kapitalis dan negara menentukan durasi kehidupan kerja dan menetapkan status tergantung pada fase tertentu seperti pensiun, cuti panjang, sakit panjang, cacat. Nah, ketergantungan seperti ini ditingkatkan dan berkuat dalam eksklusi terhadap lansia dari pekerjaannya. Oke, selanjutnya teori yang terakhir atau teori yang ketiga dari perspektif konflik adalah teori ketidakkesetaraan kumulatif. Teori ketidakkesetaraan kumulatif memiliki asumsi dasar bahwa ketidaksetaraan hadir di semua masyarakat dengan beberapa orang memiliki banyak sumber daya, peluang, dan pengaruh daripada yang lain. Meskipun beberapa sudut pandang menganggap bahwa ketidaksetaraan sebagai hasil sebagian besar tindakan pribadi, namun sebenarnya ketidaksetaraan sebagai sesuatu yang terstruktur dan juga sistematis.
Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari perspektif fungsionalis dan perspektif konflik dari lansia gitu. Selanjutnya untuk perspektif interaksionis simbolik akan dijelaskan oleh rekan saya Salma Diastri. Kepada Salma Diastri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Rocky tadi. Selanjutnya ada perspektif interaksionisme simbolik. Yang pertama ada pendekatan ageisme. Ageisme merupakan istilah yang digunakan dalam stereotip negatif terhadap lansia. Nah, dalam pendekatan ageisme, para lansia digambarkan sebagai kelompok yang rapuh, tidak berdaya secara psikologis dan sosial. Bahkan mereka diberi stigma sebagai jompo yang menjadi peminta. Pendekatan ageisme menunjuk pada prasangka, diskriminasi, dan permusuhan yang ditunjukkan terhadap orang dikarenakan usia mereka, terutama terhadap para lansia atau anak-anak. Prasangka, diskriminasi, dan permusuhan terhadap lansia merupakan pemaknaan yang diciptakan secara sosial dalam hubungan interaksi orang dengan para lansia. Selanjutnya, yang kedua, dari perspektif interaksionisme simbolik ada teori pelabelan. Teori pelabelan atau labeling teori memiliki asumsi dasar bahwa konsep diri berasal dari interaksi dengan orang lain di lingkungan sosial kita. Kita mendapatkan rasa berharga dan identitas dari bagaimana orang lain bereaksi dan berinteraksi dengan kita. Dengan demikian, perilaku lansia terlihat sangat tergantung pada reaksi orang lain yang signifikan atau significant others. Dalam dunia sosial, langsung mereka yang bergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan menghargai lansia. Selanjutnya ada pendekatan perjalanan hidup atau life course perspektif. Pendekatan ini melihat bahwa usia merupakan faktor pengorganisasian yang penting dalam masyarakat dan digunakan untuk mengalokasikan peran sosial dan untuk menentukan jalan masuk ke dalam kegiatan sosial tertentu. Nah, sebagai contoh, elemen siklus hidup keluarga mungkin melibatkan banyak transisi termasuk pacaran, yang baru menikah, orang tua baru, orang tua remaja, orang tua dewasa, pensiunan, duda atau janda. Di samping itu, tidak semua orang akan mengalami semua fase siklus keluarga tersebut. Terdapat sejumlah perbedaan yang sangat besar antara budaya dan titik waktu sejarah yang berbeda. Misalnya pada usia mana individu itu mengalami transisi ini. Selanjutnya ada perspektif fenomenologi. Nah, teori ini melihat variasi dalam arti usia dan perilaku penuaan bersama. Misalnya historis, kohort, dan garis pertukaran. Variasi diterima sebagai faktor latar belakang atau kekuatan luar yang beroperasi pada lansia. Nah, analisis fenomenologi sosial mengungkapkan bahwa realitas potensial yang diberikan kepada pengalaman penuaan adalah produk dari proses konstruksi sosial yang sedang berlangsung, yang secara deskriptif diatur oleh stok pengetahuan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada perspektif etnometodologi. Yang pertama ada pendekatan manajemen identitas. Nah, pendekatan ini merupakan bidang kajian yang menggunakan konstruksi identitas sosial terkait dengan penuaan yang meliputi berbagai macam studi, mulai dari studi tradisional tentang definisi peran hingga dekonstruksi penuaan dan identitas. Nah, interaksi simbolik cenderung berfokus pada manajemen identitas dalam konteks makna tertentu seperti usia. Sedangkan para etnometodologis menekankan bagaimana berbagai definisi konteks termasuk kategori usia digunakan untuk menunjuk identitas yang berlaku dalam situasi sosial tertentu. Selanjutnya, pendekatan narasi penuaan. Nah, pendekatan ini merupakan suatu pendekatan menggunakan narasi dalam analisis penuaan. Nah, narasi penuaan menghasilkan bahwa pengalaman tidak hanya hidup tetapi terus dibentuk dengan bagaimana hal itu disampaikan atau dinarasikan. Nah, analisis narasi ini adalah cara mendekati pengalaman yang sangat populer melalui penyelidikan tentang cerita pribadi dan bercerita. Nah, yang terakhir ada perspektif feminis. Nah, perspektif feminis bersifat inklusif karena ia berteori hubungan gender, dan dengan demikian pengalaman baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki lebih lanjut berfokus pada perbedaan ketidaksetaraan sehingga sangat berguna dalam memahami pengalaman-pengalaman penuaan. Nah, misalnya penenggelaman perempuan dalam pekerjaan kehidupan sehari-hari termasuk merawat anak, memberi mereka sumber daya di kemudian hari yang mana mungkin pria tidak dapat menikmati pada tahap itu, tidak hanya jaringan semata
yang hanya menawarkan dukungan sosial bagi lansia, tetapi juga bagaimana mereka yang memiliki sumber daya material yang lebih sedikit, jaringan semacam ini juga dapat memastikan kualitas hidup yang layak. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada. Oke, terima kasih Salma yang sudah menjelaskan tadi bagaimana teori sosiologi lansia dari perspektif interaksi simbolik, perspektif fenomenologi, perspektif etnometodologi, dan perspektif feminis. Dengan berakhirnya penjelasan dari rekan saya tadi Salma, maka saya rasa untuk presentasi pada hari ini kami cukupkan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.